Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Esabila dengan NPM C1C023022. Di sini saya akan membuat video pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan, di mana pada kali ini saya akan membahas bab 5, yaitu tentang transaksi entitas anak, entitas induk dan entitas anak pada persediaan dan jasa. Nah, pada materi ini diambil dari akuntansi keuangan lanjutan yang meliputi tentang pencatatan, metode ekuitas, jurnal eliminasi, dan penyusunan dari laporan konsolidasi. Nah, pada kali ini, bab ini akan membahas yang pertama itu ada empat pembahasan. Yang pertama itu ada eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Yang kedua itu transaksi penjualan persediaan. Yang ketiga itu transaksi penjualan jasa. Dan yang terakhir adalah ilustrasi konversi. Nah, pada eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak ini membagi dua subbab. Yang pertama itu tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anak, dan yang kedua itu adalah pentingnya eliminasi atas transaksi entitas anak dan entitas induk. Nah, transaksi penjualan persediaan itu juga dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama itu dampak terhadap pencatatan entitas induk dan entitas anak. Yang kedua itu adalah transaksi hulu, dan yang ketiga adalah transaksi anakan. Nah, baiklah, pada sekarang ini saya akan membahas pada subbab yang pertama, yaitu eliminasi transaksi antar entitas induk dan entitas induk dan entitas anak. Dapat dilihat pada halaman 135 pada gambar 5.1, yaitu merupakan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha, di mana entitas induk itu adanya entitas induk persediaan, jual beli aset tetap maupun pemberi pinjaman. Nah, di dalam subbab ini juga terdapat PSAK 65, yaitu tentang laporan konsolidasi transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak. Ini sering disebut dengan transaksi antar entitas kelompok usaha. Nah, untuk penjelasan transaksi hulu itu merupakan transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Sedangkan untuk transaksi hilir merupakan transaksi dari entitas anak ke entitas induk. Nah, di antara entitas anak itu terdapat transaksi literal, yaitu transaksi yang terjadi antar entitas anakan. Untuk subbab yang selanjutnya itu adalah pentingnya dari eliminasi atas transaksi antar entitas induk dan entitas anakan. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan pada halaman 139 pada gambar 5.2, yaitu bagaimana entitas induk dan entitas anak itu memiliki satu entitas yang tunggal, memiliki satu laporan keuangan yang sama, dan memiliki laporan keuangan konsolidasi yang sama juga. Nah, pada subbab ini juga terdapat PSAK 65, yaitu tentang laporan keuangan konsolidasi sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anakan, dan disajikan sebagai suatu entitas ekonomi yang tunggal. Lalu kemudian salah satu dari prosedur dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, yaitu dengan prosedur konsolidasi adalah pengeliminasian. Nah, secara penuh atas aset dan liabilitas, ekuitas itu kemudian penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan antar entitas dalam kelompok usaha. Untuk materi selanjutnya yaitu pada transaksi penjualan persediaan. Nah, di dalam ini ada beberapa komponen, yaitu pada dampak terhadap pencatatan entitas induk dan entitas anakan. Dalam terhadap pencatatan entitas induk, yaitu ketika transaksi jual beli antar entitas induk dan entitas anakan terjadi keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli persediaan
belum terrealisasi selama persediaan tersebut masih berada di entitas induk atau entitas anak. Namun ketika persediaan tersebut telah terjual, keuntungan atau kerugian tersebut akan terrealisasi. Terdapat PSAK, yaitu PSAK 15, yaitu tentang investasi pada entitas asosiasi Inventura bersama, yang menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian itu dihasilkan dari transaksi hulu ataupun transaksi hilir yang diakui sebagai laporan keuangan entitas hanya sebesar bagian dari investor dan entitas anak. Nah, metode ini juga sering disebut dengan istilah Value Adjustment Equity Method. Nah, selanjutnya itu dampak terhadap jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi ini terkait dengan transaksi jual beli persediaan antar entitas induk dan entitas anak yang tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Nah, ketika seluruh persediaan itu diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan non afiliasi pada periode yang sama dan periode perolehannya, maka jurnal eliminasi itu akan dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan induk ke entitas anakan. Nah, langsung saja kita akan masuk di contoh 5.1 pada halaman 140, di mana PT Palapa atau PTP itu memiliki 100% saham dari PT Samudra PTS. Nah, selama tahun 2020 itu terdapat transaksi persediaan oleh PTP dan PTS sebesar yaitu 10 juta. Nah, beban pokok penjualan itu yang dibukukan PTP yaitu terkait dengan transaksi penjualan itu sebesar 6 juta rupiah. Nah, bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat oleh PTP saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi 2020? Jika yang pertama itu adalah skenario pertama, yaitu ketika seluruh persediaan yang diperoleh oleh PTP telah terjual seharga 16 juta rupiah, dan yang kedua itu adalah skenario 2, yaitu ketika seluruh persediaan yang diperoleh itu dari PTP itu belum terjual, dan yang terakhir yaitu skenario 3, yaitu sebanyak 75% persediaan yang diperoleh dari PTP itu telah terjual seharga 12 juta rupiah. Baik, kita langsung saja jawab dari pertanyaan-pertanyaan maupun skenario-skenarionya, yaitu pada pembahasan skenario 1, yaitu seluruh persediaan yang terjual. Nah, pada gambar sebelumnya, yaitu pada gambar halaman 141 itu menjelaskan mengenai eliminasi dari transaksi antar perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi, di mana terjadi khususnya itu pada PTP itu menjual barang dari PTPS yaitu sebesar 10 juta rupiah dengan harga pokok itu sebesar 6 juta rupiah. Nah, untuk sebelum memasuki pembahasan yang lebih dalam, yaitu kita perlu mengetahui mengapa perlunya dibuat eliminasi. Nah, karena konsolidasi PTP itu dan PTPS itu dianggap satu perusahaan. Nah, misalnya transaksi antar mereka PTP dan PTS itu tidak dihapus, maka laporan keuangan konsolidasi itu akan terlalu besar sehingga ada penjualan dan beban yang ganda. Padahal kita tidak cuma tunggal barang aktar perusahaan dan grupnya. Nah, untuk jurnalnya yaitu pada penjualan diketahui 10 juta rupiah, beban pokok sebesar 6 juta rupiah, penjualan pada PTS itu sebesar 16 juta rupiah, PT pokok itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, maka di sini akan diunjuk jurnal eliminasi yang kita buat itu yaitu dengan penjualan pada pokok penjualannya yaitu sebesar 10 juta, yang artinya kita itu menghapus penjualan dari PTP ke PTPS dan hapus beban pokok penjualan yang dicatat pada PTPS atas transaksi itu. Nah, kemudian adanya kita menjelaskan dari membuat tabel yang 5.1 tersebut yaitu pada dampak jurnal eliminasi pada skenario pertama. Jadi
Jadi, tabel ini merupakan suatu transaksi antar perusahaan dalam satu grup, yaitu PTP dan PTS, yang sebenarnya transaksi ini juga tidak boleh ditampilkan, karena di laporan konsolidasi itu dianggap internal atau jual beli antar saudara sendiri. Nah, untuk penjelasannya yaitu pada transaksi ini pengakibatan dari pengakuan perusahaan itu sebesar 10 juta dan beban pokok pinjaman itu sebesar 6 juta oleh PTP itu, di sisi lain PTPS itu pembukuan dan penjualan sebesar 16 juta dan beban pokok penjualan senilai yaitu 10 juta rupiah, maka akun penjualan milik PTP dan beban pokok penjualan milik PTPS itu harus dilakukannya eliminasi, karena transaksi penjualan itu dalam satu entitas jurnal yang harus dibuat, yaitu dengan mendebitkan penjualan sebesar 10 juta dan mengkreditkan beban pokok penjualan sebesar 10 juta rupiah. Nah, pada tabel 5.1 pada halaman 141 yaitu penjualan PTP yaitu sebesar 10 juta, PTS yaitu sebesar 16 juta, maka sebelum konsolidasi dijumlahkan antara PTP dan PTS yaitu 10 juta rupiah ditambah dengan 16 juta rupiah, maka sebelum konsolidasi sebesar 26 juta rupiah. Nah, untuk eliminasi dari jurnal tersebut disebutkan sebesar 10 juta, maka 26 juta ini akan dikurang dengan 10 juta, maka didapatkan konsolidasinya sebesar 16 juta rupiah. Nah, untuk beban pokok penjualan yaitu di PTP itu sebesar 6 juta dan PTS itu sebesar 10 juta, maka sebelum konsolidasinya didapatkan sebesar 6 juta rupiah ditambah dengan 10 juta rupiah, maka hasilnya adalah 16 juta rupiah. Nah, di eliminasi ini pada jurnal sebelumnya yaitu sebesar 10 juta rupiah, maka konsolidasi yang didapat yaitu dengan mengkurangkan dari sebelum konsolidasi dikurang dengan eliminasi yaitu 16 juta rupiah dikurang dengan 10 juta rupiah yaitu sebesar 6 juta rupiah. Untuk persediaan pada tabel pada kali ini itu dikosongkan baik PTP, PTPS sebelum konsolidasi, eliminasi maupun konsolidasinya. Selanjutnya adalah skenario yang kedua. Nah, pada skenario titik 2 ini pada halaman 142 yaitu keuntungan atas penjualan itu dibukukan pada PTP sebesar 4 juta rupiah sebelum terrealisasi, karena hingga akhir periode persediaan itu telah masih dimiliki oleh PTPS. Nah, oleh karena itu PTP itu harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut menggunakan jurnal, yaitu dengan di bagian debitnya yaitu bagian laba atas entitas sebesar 4 juta rupiah, investasi pada entitas anak yaitu sebesar 4 juta rupiah. Nah, pada skenario itu dapat digambarkan dalam bentuk yaitu persediaan yaitu penjualan itu sebesar 10 juta, beban pokok penjualannya itu 6 juta, persediaan itu 10 juta. Nah, persediaan ini akan menuju ke PTP yaitu sebesar 6 juta dan persediaan PTP ini akan menuju PTPS yaitu sebesar 10 juta, sehingga jumlah dari tersebut adalah 16 juta rupiah. Selanjutnya itu transaksi ini akan mengakibatkan adanya pengakuan penjualan yaitu sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan yaitu sebesar 6 juta rupiah oleh PTP dan belum dapat penjualan yang akan dibukukan oleh PTS. Nah, dari sudut pandang dari konsolidasi itu persediaan tersebut masih berada di perusahaan sehingga penjualan dan beban pokok penjualannya diakui PTP itu harus dieliminasi secara penuh. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi itu yaitu sebesar 4 juta yang sudah dijurnalkan sebelumnya, yaitu
juga eliminasi dengan mengurangkan persediaan. Maka jurnal yang akan dibuat itu yaitu penjualan di debit sebesar 10 juta rupiah, di kreditnya adalah beban pokok penjualan di kredit sebesar 6 juta rupiah dan persediaannya adalah 4 juta rupiah. Nah, pada tabel 5.2 pada halaman 142 yaitu penjualan di PTP itu sebesar 10 juta rupiah, PTPS itu senilai 0 rupiah. Nah, maka sebelum dikonsolidasi itu sebesar 10 juta dan eliminasi dari jurnal yang sebelumnya yaitu sebesar 10 juta. Maka konsolidasinya senilai 0 karena sebelum konsolidasi itu adalah 10 juta dan eliminasinya 10 juta. Maka 10 juta dikurang 10 juta sama dengan 0 rupiah. Selanjutnya adalah beban pokok penjualan. Nah, pada PTP itu sebesar 6 juta dan PTS itu senilai 0 rupiah dan sebelum konsolidasi yaitu sebesar 6 juta rupiah dan eliminasinya adalah 10 juta rupiah didapat dari jurnal yang sebelumnya. Maka konsolidasi yang dibuat adalah 6 juta tersebut dari sebelum konsolidasi dikurang dengan eliminasi. 6 juta dikurang 6 juta sama dengan 0 rupiah. Nah, untuk selanjutnya akun persediaan yaitu pada PTP itu sebesar 0 rupiah dan PTS yaitu sebesar 10 juta rupiah sebelum konsolidasi yaitu sebesar 10 juta rupiah dan eliminasi pada jurnal tersebut adalah sebesar 4 juta rupiah. Maka konsolidasi yang dibuat yaitu dengan mengurangkan sebelum konsolidasi dengan eliminasi yaitu sebesar 10 juta rupiah dikurang dengan 4 juta rupiah yaitu sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya akan saya bahas pada skenario 3 yaitu sebagai persediaan yang terjual. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan pada gambar pada halaman 143 di mana penjualan itu sebesar 10 juta, beban pokok penjualan sebesar 6 juta rupiah, penjualan sebesar 12 juta, beban pokok penjualan sebesar 7.500.000 dan persediaan yaitu sebesar 2.500.000. Nah, persediaan ini akan menuju pada PTP yaitu sebesar 6 juta rupiah dan PTP ini dan persediaan PTP akan menuju persediaan PTS yaitu sebesar 10 juta rupiah dan akan menghasilkan yaitu sebesar 12 juta rupiah. Nah, oleh karena persediaan yang diperoleh dari PTP itu baru 75% yang terjual, maka terdapat keuntungan penjumlahan yang belum terrealisasi. Nah, besarnya keuntungan penjualan yang belum terrealisasi yaitu sebesar 1 juta dikali dengan 25% dikali dengan 4 juta rupiah yaitu sehingga PTP itu harus mencatat penangguhan keuntungan atas laporan keuangan atas laporan penjualan tersebut dalam sebuah jurnal yaitu dengan mendebit bagian laba atas entitas anak yaitu sebesar 1 juta rupiah dan mengkreditkan investasi pada entitas anak sebesar 1 juta rupiah. Nah, karena transaksi penjualan persediaan ilustrasi ini merupakan transaksi hulu, maka keuntungan yang belum terrealisasi itu akan dicatat secara penuh oleh PTP. Nah, transaksi hulu ini akan mengakibatkan adanya pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan yaitu sebesar 6 juta rupiah. Nah, sementara itu PTS itu akan mengakui penjumlahan senilai yaitu sebesar 12 juta rupiah dan beban pokok penjualan sebesar 7.500.000 didapatkan dari 75% dikali dengan 10 juta. Nah, eliminasi ini juga dibuat atas akun penjualan yang dilaporkan pada PTP yaitu senilai 10 juta. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi ini juga sebesar 1 juta yang dieliminasi dengan mengurangi akun persediaan. Akun beban pokok penjualan dieliminasi juga sebesar yaitu 9 juta rupiah. Nah, karena beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi hanya sebesar 4.500.000 yaitu didapat dari 75% dikali dengan 6 juta rupiah. Nah, maka diperlukannya pembuatan dari jurnal yaitu dengan
mendebitkan penjualan sebesar 10 juta rupiah dan mengkreditkan akun beban pokok penjualan sebesar 9 juta rupiah dan persediaan 1 juta rupiah. Nah, pada gambar tabel 5.3 pada halaman 143 ini juga penjualan itu pada PTP itu sebesar 10 juta rupiah dan PTS itu sebesar 12 juta rupiah. Maka sebelum konsolidasinya yaitu sebesar 22 juta rupiah dan eliminasinya yaitu sebesar 10 juta, maka konsolidasinya sebesar sebelum konsolidasi itu dikurang dengan eliminasi yaitu sebesar 22 juta rupiah dikurang dengan 10 juta, maka didapatkan konsolidasinya yaitu 12 juta rupiah. Nah, selanjutnya akun beban pokok penjualan. Nah, pada PTP itu sebesar 6 juta rupiah dan pada PTPS itu sebesar 7.500.000. Maka sebelum konsolidasi itu sebesar 13.500.000 rupiah dan eliminasinya yaitu sebesar 9 juta rupiah. Maka konsolidasi yang dibuat yaitu dengan mengkurangkan sebelum konsolidasi dikurang dengan eliminasi yaitu sebesar 4.500.000 rupiah. Selanjutnya akun persediaan. Nah, pada akun persediaan ini PTP itu senilai 0 rupiah dan PTS itu sebesar 2.500.000. Nah, sebelum konsolidasi didapatkan yaitu sebesar 2.500.000 rupiah, yaitu dengan adanya nilai eliminasi yang didapatkan dari jurnal sebelumnya yaitu sebesar 1 juta, maka konsolidasi yang dibuat yaitu dengan mengkurangkan antara sebelum konsolidasi dikurang dengan eliminasi, yaitu dengan 2.500.000 dikurang dengan 1 juta, maka didapat konsolidasinya yaitu sebesar 1.500.000. Selanjutnya, saya akan membahas tentang transaksi hulu penjualan persediaan, yaitu memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur dari konsolidasi yang akan melibatkan transaksi hulu untuk persediaan yang digunakan sebagai lanjutan dari contoh bab-bab yang sebelumnya. Nah, pada contoh 5.2 yaitu pada halaman 144 yaitu transaksi hulu dan penjualan, yaitu dengan neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020, di mana kas dan setara kas yaitu di debit sebesar 1.087.500.000 rupiah di PT Nusantara dan di PT Andalas di debit sebesar 600 juta rupiah. Selanjutnya yaitu piutang usaha di PT Nusantara di debit sebesar 800 juta rupiah, di PT Andalas di debit sebesar 375 juta rupiah. Selanjutnya akun persediaan pada PT Nusantara yaitu sebesar 650 juta rupiah, di PT Andalas sebesar 400 juta rupiah. Nah, investasi pada PT Andalas yaitu di PT Nusantara sebesar 952 juta 500.000 rupiah, pada PT Andalas yaitu sebesar 0 rupiah. Nah, pada akun tanah pada PT Nusantara yaitu sebesar 1.500.000 juta rupiah, di PT Andalas di debit sebesar 500 juta rupiah. Nah, akun bangunan dan peralatan sebesar 3 miliar rupiah, di PT Andalas di debit sebesar 400 juta rupiah dan merek dagang di PT Nusantara di debit sebesar 400 juta rupiah. Selanjutnya adalah akumulasi penyusutan. Di kredit sebesar 750 juta rupiah, di PT Andalas sebesar 125 juta rupiah. Kemudian akumulasi amortisasi yaitu di kredit sebesar 50 juta rupiah, di PT Andalas sebesar 0 rupiah. Selanjutnya ada utang usaha di kredit sebesar 1.200.000 rupiah, di PT Kredit sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya ada saham biasa yaitu sebesar 3 miliar, di PT Andalas sebesar 800 juta rupiah. Kemudian saldo laba di PT Nusantara di kredit sebesar 1.500.000 juta rupiah, di PT Andalas di kredit sebesar 400 juta rupiah. Kemudian ada penjualan di PT Nusantara sebesar 4.800.000 juta rupiah, di kredit di PT Andalas sebesar 875 juta rupiah.
Nah, untuk bagian laba atas PT Andalas yaitu sebesar 90 juta rupiah. Untuk beban pokok penjualan yaitu 3 miliar, di PT Andalas di debit sebesar 550 juta rupiah. Untuk beban operasi yaitu PT Nusantara di debit sebesar 900 juta rupiah. Kemudian di PT Andalas yaitu di debitnya sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya beban penyusutan di PT Nusantara yaitu di debit sebesar 250 juta, di PT Andalas sebesar di debit sebesar 25 juta rupiah. Dan untuk beban amortisasi di PT Nusantara itu di debit sebesar 50 juta, dan untuk PT Andalas di debit itu senilai 0 rupiah. Untuk dividen yaitu PT Nusantara di debit sebesar 300 juta rupiah, untuk di PT Andalas di debit sebesar 50 juta rupiah. Maka total dari debit PT Nusantara yaitu sebesar 12 miliar 890 juta rupiah. Di kreditnya sebesar 12 miliar 890 juta rupiah. Untuk PT Andalas yaitu di sisi debitnya sebesar 3 miliar dan sisi kreditnya sebesar 3 miliar. Nah, untuk informasi tambahan pada subbab kali ini, yang pertama itu adalah PT Nusantara itu telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada tanggal 1 Januari 2020 yaitu sebesar dengan nilai bukunya yaitu 900 juta rupiah. Nah, nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya yaitu sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua, informasi yang kedua yaitu dengan selama tahun 2020 PT Andalas itu melaporkan perolehan laba neto yaitu sebesar 200 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen yaitu sebesar 50 juta rupiah. Informasi selanjutnya itu yang ketiga yaitu dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara ini terdapat penjualan kepada PT Andalas yaitu sebesar 100 juta rupiah dengan beban pokok penjualannya itu sebesar 40 juta rupiah. Nah, informasi yang terakhir atau informasi yang keempat ini adalah pada sampai tanggal 31 Desember 2020 persediaan yang diperoleh oleh PT Andalas dan PT Nusantara itu seluruhnya belum terjual. Nah, untuk prosedur dari konsolidasi pada tahun 2020 itu pencatatan dari PT Nusantara itu mencatat investasi di PT Andalas itu menggunakan metode ekuitas yaitu pencatatan yang dibuat oleh PT Nusantara selama tahun 2020 yaitu pada tanggal 1 Januari 2020 yaitu mendebitkan investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 900 juta rupiah. Kemudian mendebitkan kas sebesar 900 juta rupiah. Ini dapat mencatat pembelian saham pada PT Andalas. Dan untuk menghitung pada bagian PT Nusantara atas laba netonya pada PT Andalas yaitu 200 juta itu dikali 75% yaitu jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu dengan mendebitkan investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 150 juta rupiah dan mengkreditkan bagian laba atas PT Andalas yaitu sebesar 150 juta. Dan untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividennya, dividen PT Andalas yaitu dengan 50 juta rupiah itu dikali dengan 75% yaitu maka jurnal yang akan dibuat pada 31 Desember 2020 yaitu dengan mendebitkan kas sebesar 37.500.000 rupiah dan mengkreditkan investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 37.500.000 rupiah. Nah, selama periode 2020 itu terdapat transaksi hulu yaitu penjualan persediaan oleh PT Nusantara ke PT Andalas yaitu sebesar 100 juta rupiah. Keuntungan dari penjualan tersebut yaitu sebesar 60 juta rupiah didapat dari 100 juta rupiah dikurang dengan 40 juta rupiah hingga pada akhir periode 2020 persediaan tersebut belum terjual. Nah, oleh karena itu keuntungan
atau atas penjualan yang dilakukan itu belum terrealisasi. Nah, pada PT Nusantara ini harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan, yaitu yaitu mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi, yaitu sebesar 100 juta rupiah itu dikurang dengan 40 juta sebesar 60 juta, maka jurnal yang akan dibuat pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu dengan mendebitkan akun bagian laba atas PT Andalas sebesar 60 juta rupiah dan mengkreditkan akun investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta rupiah. Nah, untuk jurnal eliminasi pada tahun 2020 ini juga adalah perhitungan dari nilai aset neto, yaitu aset bersih pada PT Andalas dan bagian PT Nusantara. Nah, serta kepentingan non pengendali atas neto tersebut. Nah, dapat dilihat pada tabel 5.5 yaitu tabel perhitungan jurnal eliminasi pada halaman 146, yaitu saldo awal pada PT Nusantara itu 75% yaitu sebesar Rp900.000, kepentingan non pengendali 25% yaitu Rp300 juta, yaitu saham biasanya sebesar Rp800 juta dan saldo labanya sebesar Rp400 juta. Nah, untuk akun laba neto yaitu pada PT Nusantara sebesar Rp150 juta, kepentingan non pengendali yaitu 50 juta, saham biasanya itu senilai 0, maka saldo labanya itu adalah penjumlahan dari PT Nusantara dengan kepentingan non pengendali yaitu sebesar Rp200 juta. Nah, selanjutnya yaitu dividen. Dividen pada PT Nusantara itu sebesar Rp37.500.000, pada bagian kepentingan non pengendali yaitu sebesar Rp12.500.000. Saham biasanya adalah senilai 0, maka saldo labanya yaitu penjumlahan dari PT Nusantara dan kepentingan non pengendali yaitu Rp37.500.000 ditambah dengan Rp12.500.000, maka saldonya adalah sebesar Rp50 juta. Nah, saldo akhirnya ya pada PT Nusantara itu didapat dari Rp900 juta ditambah dengan Rp150 juta dikurang dengan Rp37.500.000 yaitu sebesar Rp1.012.500.000. Pada saldo akhir kepentingan non pengendali yaitu didapat dari Rp300 juta ditambah dengan Rp50 juta dikurang dengan Rp12.500.000, maka saldo akhirnya sebesar Rp337.500.000. Saham biasanya sebesar Rp800 juta dan saldo normalnya adalah Rp400 juta itu ditambah dengan Rp200 juta dikurang Rp50 juta, maka saldo akhirnya sebesar Rp550 juta. Selanjutnya yaitu keuntungan yang belum terrealisasi yaitu sebesar 60 juta yang didapatkan dari jurnal yang sudah dibuat yang sebelumnya, dan saldo akhir yang disesuaikan itu sebesar Rp92.500.000 yang didapatkan dari Rp1.012.500.000 dikurang dengan Rp60 juta, dan bagian laba atas PT Andalas yaitu sebesar Rp90 juta. Nah, pada jurnal eliminasi yaitu merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasikan bagian laba dan dividen pada PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi pada PT Nusantara dan PT Andalas. Maka jurnalnya yaitu dengan mendebitkan akun saham biasa sebesar Rp800 juta, akun saldo laba Rp400 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp900 juta, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar Rp50 juta. Nah, pada sisi kreditnya yaitu dividen yang diumumkan sebesar Rp50 juta, investasi pada PT Andalas sebesar Rp952.500.000 dan kepentingan non pengendali yaitu sebesar Rp330.500.000.
Selanjutnya yaitu persediaannya itu yang diperoleh pada PT Andalas dan PT Nusantara itu belum terjual sampai akhir tahun pada 2020, sehingga dari sudut pandang konsolidasi penjualan dan beban pokok penjualan, PT Nusantara itu terkait transaksi hulu yang harus dieliminasikan. Nah, keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi karena keuntungan tersebut belum terrealisasi. Nah, jurnal yang harus dibuat yaitu dengan mendebitkan penjualan yaitu sebesar 100 juta rupiah, mengkreditkan akun beban pokok penjualan sebesar 400 juta rupiah, akun persediaan dikredit sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya akan membahas tentang kertas kerja konsolidasi pada tahun 2020, yaitu pada halaman 147 pada tabel 5.6 yaitu kertas kerja konsolidasi pada tahun 2020. Nah, dengan laporan laba rugi yaitu di mana penjualan, beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi bagian laba atas PT Andalas, yaitu pada laba neto konsolidasinya sebesar di bagian PT Nusantara yaitu sebesar 690 juta rupiah, pada PT Andalas sebesar 200 juta rupiah, dan jurnal eliminasinya yaitu di debit sebesar 190 juta rupiah dan dikredit sebesar 40 juta rupiah dan konsolidasinya sebesar 40 juta rupiah. Dan bagian induk atas laba netonya di bagian PT Nusantara itu adalah sebesar 690 juta rupiah, di bagian PT Andalas sebesar 200 juta rupiah, di bagian jurnal eliminasi bagian debit sebesar 240 juta rupiah, di bagian kredit itu sebesar 40 juta rupiah dan konsolidasinya sebesar 690 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pada saldo akhirnya didapatkan itu pada PT Nusantara sebesar 1.890 juta rupiah, di PT Andalas sebesar 550 juta rupiah, di jurnal eliminasi pada bagian debit yaitu sebesar 640 juta rupiah, di bagian sisi kreditnya sebesar 90 juta rupiah dan konsolidasinya adalah sebesar 1.890 juta rupiah, dan total aset yang dimiliki oleh PT Nusantara yaitu sebesar 7.590.000 rupiah, dan PT Andalas yaitu sebesar 2.150 juta rupiah. Di jurnal eliminasinya di bagian debit senilai 0, di bagian kredit senilai 1.012.500.000 rupiah, maka konsolidasinya adalah 8.727.500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu total dari liabilitas dan ekuitasnya yaitu pada PT Nusantara sebesar 7.590 juta rupiah, pada PT Andalas yaitu sebesar 2.150 juta rupiah, pada bagian jurnal eliminasi di debit itu sebesar 1.440 juta rupiah, di bagian kredit sebesar 427 juta rupiah 500.000 rupiah, di bagian konsolidasinya yaitu sebesar 8.727 juta rupiah 500.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada prosedur dari konsolidasi tahun kedua yaitu pada tahun 2021. Nah, pada periode ini PT Andalas itu melaporkan adanya perolehan laba yaitu sebesar 250 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen yaitu sebesar 100 juta rupiah. Nah, persediaan yang diperoleh dari PT Andalas dan PT Nusantara pada periode 2020 itu telah terjual seluruhnya pada tahun periode 2021, yaitu
pencatatan pada PT Nusantara pada tahun 2021 itu mencatat adanya investasi pada PT Andalas, yaitu menggunakan metode ekuitas, yaitu pencatatan yang dibuat oleh PT Nusantara selama pada tahun 2021. Maka mencatat pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu jurnalnya pada debit itu investasi pada PT Andalas sebesar Rp187.500.000, di bagian kreditnya yaitu bagian laba pada PT Andalas sebesar Rp187.500.000. Nah, pada bagian PT Nusantara itu mencatat atas adanya dividen itu, yaitu pada tanggal 31 Desember 2021, di bagian debitnya yaitu kas sebesar 75 juta rupiah, di bagian kreditnya yaitu pada akun investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 75 juta rupiah. Nah, pada persediaan PT Andalas itu diperoleh ada dari PT Nusantara pada tahun 2020 itu telah terjual seluruhnya pada tahun 2021. Nah, oleh karena itu keuntungan penjualan tersebut yaitu sebesar 60 juta yang telah terrealisasi. Namun jika selama 2021 itu terdapat transaksi hulu penjualan persediaan yang baru, maka dapat muncul kembali keuntungan atau kerugian penjualan yang belum terrealisasi. Nah, jadinya dalam satu periode itu dimungkinkan adanya pengakuan dari realisasi dari keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode sebelumnya dan pengakuan keuntungan atau kerugian penjualan periode berjalan yang belum terrealisasi. Nah, pada PT Nusantara ini juga harus mengakui adanya keuntungan secara penuh dan melakukan pencatatan, yaitu pencatatan keuntungan transaksi hulu yang telah terrealisasi, yaitu jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu pada bagian debit yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta rupiah, di sisi kreditnya yaitu bagian laba atas PT Andalas yaitu sebesar 60 juta rupiah juga. Nah, selanjutnya adalah jurnal eliminasi dari tahun 2021. Nah, pada tabel 5.7 pada halaman 147 yaitu adanya pada perhitungan ini nilai tercatat yaitu ada saldo akun yang terlibat itu ada saldo awal, ada laba neto, ada dividen, ada saldo akhir, ada keuntungan yang terrealisasi, saldo yang disesuaikan, bagian laba atas PT Andalas. Nah, pada PT Nusantara ini saldo awalnya sebesar Rp1.012.500.000 dan kepentingan non pengendali yaitu sebesar Rp337.500.000. Nah, maka saham biasanya itu yaitu sebesar Rp800 juta. Saldo labanya yaitu sebesar Rp550 juta. Nah, pada akun laba neto PT Nusantara yaitu sebesar Rp187.500.000, pada kepentingan non pengendali yaitu sebesar Rp62.500.000 dan saham biasanya sebesar 0 dan saldo labanya sebesar Rp250 juta didapatkan dari penjumlahan dari PT Nusantara ditambah dengan kepentingan non pengendali. Selanjutnya adalah akun dividen. Nah, akun dividen pada PT Nusantara yaitu sebesar Rp75 juta, pada kepentingan non pengendali yaitu sebesar Rp25 juta, pada saham biasa senilai 0, saldo labanya sebesar Rp100 juta. Nah, untuk saldo akhirnya pada PT Nusantara itu yaitu sebesar Rp1.125 juta dan kepentingan non pengendalian itu saldo akhirnya sebesar Rp375 juta. Saham biasanya yaitu sebesar Rp800 juta. Untuk saldo labanya yaitu saldo akhirnya sebesar Rp700.000. Nah, untuk keuntungan yang terrealisasi yaitu PT Nusantara sebesar Rp60 juta. Untuk saldo yang disesuaikan yaitu pada PT Nusantara sebesar Rp1.185 juta. Dan bagian laba atas PT Andalas yaitu
penjumlahan, yaitu penjumlahan saldo akhir ditambah dengan saldo yang disesuaikan, yaitu sebesar Rp247.500.000. Nah, jurnal eliminasi yang dibuat ini merupakan suatu jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasikan bagian laba dan dividen pada PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal dari PT Nusantara di PT Andalas. Maka dibuat jurnalnya, yaitu dengan saham biasa itu di debit sebesar Rp800 juta, saldo laba sebesar Rp550 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp247.500.000, pada bagian laba kepentingan pendali yaitu sebesar Rp62.500.000, di bagian sisi kreditnya yaitu dividen yang diumumkan yaitu sebesar Rp100 juta, investasi pada PT Andalas yaitu sebesar Rp1.185 juta, dan kepentingan non pengendali yaitu sebesar Rp375.000. Nah, pada jurnal eliminasi tambahan yang diperlukan untuk mengakui adanya keuntungan atas penjualan yaitu sebesar Rp60 juta yang ditangguhkan pada periode 2020 yang lalu. Nah, jurnal untuk eliminasi yang dibuat itu adalah dengan mendebitkan akun investasi pada PT Andalas yaitu sebesar Rp60 juta dan mengkreditkan beban pokok penjualan yaitu sebesar Rp60 juta dengan membalikkan keuntungan penjualan transaksi hulu yang ditangguhkan di periode yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu kertas kerja dari konsolidasi pada tahun 2020. Nah, pada tabel 5.8 yaitu pada halaman 150 didapatkan adanya laporan laba rugi. Nah, di bagian laporan laba rugi ini ada terdapat beberapa akun, yaitu adanya penjualan, beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan, beban adanya amortisasi, bagian laba atas PT Andalas. Nah, pada laba konsolidasi ini pada PT Nusantara itu sebesar Rp997.500.000. Kemudian pada PT Andalas sebesar Rp250 juta. Kemudian pada jurnal eliminasi pada bagian debit yaitu sebesar Rp247.500.000, pada sesi kredit yaitu sebesar Rp60 juta dan konsolidasinya yaitu sebesar Rp1.060 juta. Nah, untuk penghasilan kepentingan non pengendali yaitu pada bagian induk atas laba neto yaitu pada PT Nusantara yaitu sebesar Rp997.500.000, pada PT Andalas sebesar Rp250 juta, jurnal eliminasi di sesi debitnya sebesar Rp310 juta, di sesi kreditnya sebesar Rp60 juta dan konsolidasinya yaitu sebesar Rp997.500.000. Selanjutnya ada pada laporan perubahan saldo laba. Nah, pada laporan perubahan saldo laba ini ada beberapa akun. Yang pertama itu ada laporan laba rugi, yang kedua itu adalah laba neto, dan yang ketiga itu adalah dividen. Nah, untuk saldo laba akhirnya pada PT Nusantara yaitu sebesar Rp2.487.500.000. Nah, pada PT Andalas sebesar Rp700 juta. Nah, jurnal eliminasi ini ada sesi debitnya yaitu sebesar Rp860 juta, sesi kreditnya sebesar Rp160 juta dan konsolidasinya adalah sebesar Rp2.487.500.000. Selanjutnya itu adalah laporan posisi keuangan. Pada laporan ini ada beberapa akun. Yang pertama itu ada kas dan setara kas, kedua piutang usaha, persediaan, investasi pada PT Andalas, tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, dan akumulasi amortisasi. Total asetnya pada PT Nusantara itu sebesar Rp8.237.500.000. Nah, pada PT Andalas yaitu sebesar Rp2.300.000. Kemudian
Untuk jurnal eliminasinya yaitu ada sesi debit dan kreditnya. Di sesi debit yaitu sebesar 60 juta rupiah, di sesi kreditnya sebesar 1.185 juta rupiah, dan konsolidasinya yaitu sebesar 9.412.500.000 rupiah. Nah, pada sesi ini ada juga adanya akun utang usaha, utang obligasi, utang biasa, saldo laba, kepentingan non pengendali. Nah, total dari liabilitas dan ekuitasnya itu pada PT Nusantara itu sebesar 8.237.500.000 rupiah, dan pada PT Andalas sebesar 2.300.000.000 rupiah. Pada jurnal eliminasi di sesi debitnya yaitu sebesar 1.660.000.000 rupiah. Pada sesi kreditnya yaitu sebesar 535 juta rupiah. Dan konsolidasi total liabilitas dan ekuitasnya yaitu sebesar 9.412.500.000 rupiah. Selanjutnya akan membahas pada subbab yaitu transaksi hilir penjualan persediaan. Nah, untuk memperoleh suatu pemahaman secara komprehensif yang lebih lanjut tentang prosedur dari konsolidasi yang melibatkan, maka pada contoh 5.3 pada transaksi hilir penjualan halaman 151 yaitu dengan PT Nusantara itu melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020. Nah, pada nilai bukunya yaitu sebesar 900 juta rupiah. Nah, nilai wajar kepentingan non pengendali itu sama dengan nilai bukunya yaitu sebesar 300 juta rupiah. Nah, pada tabel 5.9 pada halaman 151 ini juga menjelaskan tentang neraca saldo per 31 Desember 2020. Nah, di bagian akun yang terkait pada neraca saldo yaitu pada kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, investasi pada PT Andalas, tanah, bangunan dan peralatan, merek dagang, akumulasi adanya penyusutan, akumulasi adanya amortisasi, utang usaha, utang obligasi, utang saham biasa, saldo laba, penjualan, bagian laba atas PT Andalas, beban pokok penjualan, beban operasi, beban depresiasi, beban amortisasi, dan dividen. Nah, totalnya pada PT Nusantara di sesi debitnya yaitu sebesar 12.927.500.000 rupiah, di sesi kreditnya yaitu sebesar 12.927.500.000 rupiah, pada PT Andalas di debitnya yaitu sebesar 3 miliar rupiah, di sesi kreditnya yaitu sebesar 3 miliar rupiah. Nah, dalam penjualan PT Andalas itu terdapat penjualan kepada PT Nusantara yaitu sebesar 80 juta rupiah dengan beban pokoknya yaitu sebesar 50 juta rupiah. Nah, pada sampai tanggal 31 Desember 2020 itu persediaan yang diperoleh PT Nusantara pada PT Andalas yaitu seluruhnya belum terjual. Nah, prosedur konsolidasi pada tahun pertama yaitu 2020 yaitu dengan PT Nusantara itu mencatat investasi di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatannya yang dibuat oleh PT Nusantara 2020 yaitu dengan mendebitkan akun investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 900 juta rupiah dan mengkreditkan kas sebesar 900 juta rupiah. Selanjutnya itu pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu di sesi debitnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta rupiah, di sesi kreditnya yaitu penghasilan dari entitas anak yaitu sebesar 150 juta rupiah, dan pada mencatat bagian PT Nusantara atas dividennya itu di sesi debitnya pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu pada sesi debit kas senilai 37.500.000 rupiah, di sesi kreditnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 rupiah. Nah,
Selama periode 2020 ini terdapat transaksi hilir, yaitu penjualan persediaan oleh PT Andalas ke PT Nusantara, yaitu sebesar 80 juta. Atas penjualan tersebut, PT Andalas ini membukukan beban pokok penjualannya itu sebesar 50 juta rupiah, sehingga keuntungan dari penjualan tersebut yaitu sebesar 30 juta rupiah. Nah, PT Nusantara ini juga mencatat suatu keuntungan yang belum terrealisasi, hanya sebesar porsi kepemilikan dari PT Nusantara, yaitu sebesar 75% dari 30 juta rupiah, yaitu jurnal dibuatnya yaitu didebit pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 22.500.000 rupiah, di kreditnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 22.500.000 rupiah. Selanjutnya adalah jurnal eliminasi. Nah, untuk jurnal eliminasi ini ada beberapa pada tabel 5.10 pada halaman 153, yaitu ada beberapa akun yang terkait. Yang pertama itu ada saldo awal, ada saldo neto, ada dividen, ada saldo akhir, ada keuntungan yang belum terrealisasi, ada saldo yang disesuaikan, dan bagian laba atas PT Andalas. Nah, pada saldo akun yang disesuaikan yaitu pada PT Nusantara sebesar 990 juta, pada kepentingan non pengendali sebesar 330 juta rupiah. Bagian laba atas PT Andalas di PT Nusantara yaitu sebesar 127.500.000 rupiah, pada kepentingan non pengendali yaitu sebesar 42.500.000 rupiah. Untuk jurnal eliminasi yaitu merupakan suatu jurnal yang eliminasi yang dasar untuk mengeliminasikan bagian laba dan dividen PT Nusantara, kepentingan non pengendali, serta investasi pada awal PT Nusantara di PT Andalas, yaitu dibuatkannya jurnal, yaitu akun pada sisi debitnya itu ada saham biasa sebesar 800 juta rupiah, ada saldo laba sebesar 400 juta rupiah, ada bagian laba atas PT Andalas sebesar 127.500.000 rupiah, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 42.500.000 rupiah, dan di sesi kreditnya yaitu dividen yang diumumkan sebesar 50 juta rupiah, investasi pada PT Andalas sebesar 990 juta rupiah, kepentingan non pengendali sebesar 330 juta rupiah. Persediaan yang diperoleh suatu PT Nusantara dari PT Andalas itu belum terjual sampai akhir 2020, sehingga dari sudut pandang konsiderasi penjualan dan beban pokok penjualan PT Nusantara terkait transaksi hilir tersebut dapat dieliminasi, yaitu jurnalnya dengan mendebitkan akun penjualan sebesar 80 juta rupiah, dan di sesi kreditnya ada beban pokok penjualan sebesar 50 juta rupiah, di sesi kreditnya juga ada persediaan sebesar 30 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu ada kertas kerja konsolidasi pada tahun 2020. Perhatikan pada tabel 5.11 itu pada halaman 154, yaitu kertas kerja konsolidasi pada tahun 2020. Nah, pada laporan laba rugi ini terdapat beberapa akun, yaitu ada penjualan, ada beban pokok penjualan, ada beban operasi, ada beban penyusutan, beban amortisasi, bagian laba atas PT Andalas. Nah, laba neto dari konsolidasi pada PT Nusantara itu yaitu sebesar 727.500.000 rupiah, pada PT Andalas sebesar 200 juta rupiah. Nah, jurnal eliminasi di sesi debit yaitu sebesar 207.500.000 rupiah, di sesi kredit sebesar 50 juta rupiah, dan konsolidasinya sebesar 770 juta rupiah. Penghasilan kepentingan non pengendali. Nah, pada bagian induk atas laba neto pada PT Nusantara itu ada sebesar 727.500.000 rupiah, pada PT Andalas sebesar 200 juta rupiah, pada jurnal eliminasi sesi debitnya yaitu sebesar 250 juta rupiah, pada sesi kreditnya sebesar 50 juta rupiah, konsolidasinya sebesar 727.500.000 rupiah.
Laporan perubahan saldo laba. Nah, pada laporan perubahan saldo laba ini memiliki akun. Yang pertama itu saldo awal, saldo laba neto, dan dividen. Nah, saldo akhir dari saldo laba itu pada PT Nusantara itu sebesar Rp1.927.500.000, pada PT Andala sebesar Rp550 juta, jurnal eliminasi di sesi DB sebesar Rp650 juta, di sesi kreditnya yaitu sebesar Rp100 juta, dan konsolidasinya sebesar Rp1.927.500.000. Nah, selanjutnya itu ada laporan posisi keuangan, di mana akunnya yaitu ada kas dan setara kas, ada piutang usaha, ada persediaan, ada investasi pada PT Andalas, tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, ada akumulasi amortisasi. Nah, total aset dari PT Nusantara yaitu sebesar Rp7.927.500.000, pada PT Andalas yaitu sebesar Rp2.150 juta, pada jurnal eliminasi di sesi DP sebesar Rp0, di sesi kredit sebesar Rp1.020 juta, pada konsolidasi yaitu sebesar Rp8.757.500.000. Selanjutnya ada utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba, kepentingan nominal. Nah, total dari liabilitas dan ekuitas pada PT Nusantara itu adalah sebesar Rp7.627.500.000, pada PT Andala sebesar Rp2.150 juta, pada jurnal eliminasi di sesi debit yaitu sebesar Rp1.450 juta, di sesi kreditnya sebesar Rp430 juta, di konsolidasinya sebesar Rp8.757.500.000. Nah, pada prosedur konsolidasi tahun kedua ini, yaitu untuk periode pada tahun 2021, PT Andalas itu melaporkan adanya perolehan laba neto yaitu sebesar Rp250 juta, dan mengumumkan pembagian adanya dividen yaitu sebesar Rp100 juta. Nah, persediaan yang diperoleh oleh PT Nusantara dari PT Andalas itu pada periode 2020 itu telah terjual seluruhnya pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu pencatatan pada PT Nusantara pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu mencatat bagian pada PT Nusantara atas laba neto, yaitu di sesi debitnya ada investasi pada PT Andala sebesar Rp187.500.000, di bagian kredit yaitu bagian laba atas PT Andalas yaitu sebesar Rp187.500.000. Selanjutnya itu mencatat pada bagian PT Nusantara atas dividen, yaitu pada tanggal 31 Desember 2021 di bagian kas yaitu sebesar Rp75 juta, pada bagian kredit yaitu sebesar investasi pada PT Andala sebesar Rp75 juta. Nah, persediaan dari PT Nusantara ini yang diperoleh dari PT Nusantara pada tahun 2020 itu telah terjual seluruhnya pada tahun 2021-nya. Nah, sehingga keuntungan dari penjualan tersebut telah terrealisasi. Nah, selanjutnya yaitu adalah mencatat keuntungan dari transaksi hilir yang telah terrealisasi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan mendebitkan investasi pada PT Andala sebesar Rp22.500.000 dan mengkreditkan akun bagian laba atas PT Andala sebesar Rp22.500.000. Nah, jika di tahun 2021 itu terdapat transaksi hilir penjualan persediaan yang baru, maka ada muncul kembali keuntungan atau kerugian penjualan persediaan yang belum terrealisasi, sehingga dalam satu periode itu akan terdapat pengakuan realisasi dari keuntungan atau kerugian penjualan persediaan pada periode sebelumnya dan pengakuan keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi dari periode yang sedang berjalan.
Nah, pada jurnal eliminasi pada tahun 2021 itu pada tabel 5.12 pada halaman 155 yaitu tabel perhitungan jurnal eliminasi. Yaitu akunnya ada saldo awal, ada laba neto, ada dividen, ada saldo akhir, ada keuntungan yang terrealisasi, ada saldo akhir yang disesuaikan, ada bagian laba PT Andalas. Nah, pada saldo akhir yang disesuaikan PT Nusantara itu yaitu sebesar Rp1.147.500.000 dan kepentingan non pengendaliannya yaitu sebesar Rp382.500.000. Selanjutnya, bagian laba PT Andalas yaitu di PT Nusantara sebesar Rp210 juta, di kepentingan non pengendali yaitu sebesar Rp70 juta. Selanjutnya itu adalah jurnal eliminasi yang merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk eliminasi dari bagian laba dividen PT Nusantara yaitu dengan kepentingan non pengendali serta investasinya yaitu dibuat dengan mendebitkan saham biasa yaitu sebesar Rp800 juta, saldo laba sebesar Rp550 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp210 juta, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar Rp70 juta, dan di bagian kreditnya yaitu dividen yang diumumkan sebesar Rp100 juta, investasi pada PT Andalas sebesar Rp1.147.500.000 dan kepentingan non pengendali yaitu sebesar Rp382.500.000. Nah, jurnal yang akan dieliminasi ini akan ditambahkan diperlukan untuk mengakui adanya keuntungan atas penjualan yang ditangguhkan yaitu pada sisi debit yaitu investasi pada PT Andalas sebesar Rp22.500.000, kepentingan non pengendali sebesar Rp7.500.000, di sesi kreditnya yaitu beban pokok penjualan sebesar Rp300 juta. Nah, untuk kertas kerja pada tahun 2021 yaitu pada tabel 5.13 pada halaman 156 yaitu pada laporan laba rugi yaitu terdapat beberapa akun. Yang pertama itu ada penjualan, beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi, bagian laba atas PT Andalas. Nah, pada laba neto konsolidasi yaitu pada PT Nusantara itu sebesar Rp960 juta, pada PT Andalas sebesar Rp250 juta, jurnal eliminasi di sesi debitnya yaitu sebesar Rp210 juta, di sesi kreditnya yaitu sebesar Rp30 juta dan konsolidasinya yaitu sebesar Rp1.030 juta. Selanjutnya adalah bagian induk atas laba neto, yaitu di bagian PT Nusantara sebesar Rp960 juta, pada PT Andalas yaitu sebesar Rp250 juta, di jurnal eliminasi bagian debitnya yaitu Rp280 juta, di sesi kreditnya yaitu sebesar Rp30 juta, dan konsolidasinya sebesar Rp960 juta. Nah, pada laporan perubahan saldo laba yaitu beberapa akun. Yang pertama itu ada saldo awal, saldo laba, laba neto, dan dividen. Dan saldo akhir saldo labanya itu pada PT Nusantara yaitu sebesar Rp2.450 juta, pada PT Andalas sebesar Rp700 juta, jurnal eliminasi di sesi debit yaitu sebesar Rp830 juta, di sesi kredit sebesar Rp130 juta, di konsolidasinya yaitu sebesar Rp2.450 juta. Nah, pada laporan posisi keuangan yaitu terdapat beberapa akun juga, yaitu kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, investasi pada PT Andalas, tanah, bangunan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, dan akumulasi amortisasi. Nah, total aset pada PT Nusantara yaitu sebesar Rp8.200 juta, pada PT Andalas yaitu sebesar Rp2.300 juta. Jurnal eliminasi di bagian debit yaitu sebesar Rp22.500.000, di sesi kredit sebesar Rp1.147.500.000, dan konsolidasinya yaitu sebesar Rp9.375 juta. Nah, pada utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba, dan kepentingan non pengendalian
pengendali. Nah, untuk total liabilitas dan ekuitas pada PT Nusantara yaitu sebesar 8 miliar 200 juta rupiah, pada PT Andala sebesar 2 miliar 300 juta rupiah, pada jurnal eliminasi sesi debit sebesar 1 miliar 637 juta 500 ribu rupiah, di sesi kredit pada 512 juta 500 ribu rupiah, dan konsolidasinya yaitu sebesar 9 miliar 375 juta rupiah. Selanjutnya yaitu bagian transaksi penjualan. Nah, pada entitas induk dan entitas anak ini sering terlibat dalam transaksi penjualan jasa. Entitas induk itu memberikan jasa kepada entitas anak dan sebaliknya. Nah, seperti halnya dengan transaksi penjualan persediaan, dampak transaksi ini penjualan antara entitas induk dan entitas anak ini harus adanya dieliminasi. Nah, langsung saja akan dibahas pada contoh 5.4 adanya dampak transaksi adanya penjualan atas jasa terhadap jurnal eliminasi pada halaman 157. PT Palapa itu memiliki 100% saham PT Samudra yaitu pada Desember 2020. PTP ini memberikan jasa perawatan mesin kepada PTS yaitu sebesar 20 juta rupiah. Nah, tagihan ini telah dikirimkan pada 20 Desember pada tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Nah, PTS ini belum membayar tagihan tersebut atas transaksi pemberian jasa tersebut. Nah, PTP ini juga membuat jurnal adanya sebagai berikut, yaitu dengan mendebitkan piutang usaha yaitu sebesar 20 juta rupiah dan pendapatan jasa sebesar 20 juta rupiah. Sementara itu, PTPS ini akan mencatat beban perawatan mesin, di mana di sesi debitnya itu ada beban perawatan sebesar 20 juta rupiah, di sesi kredit yaitu utang usaha sebesar 20 juta rupiah. Nah, pada pendapatan jasa yang diakui pada PTP yaitu harus dieliminasi karena pendapatan ini tersebut diperoleh dari entitas anakan sendiri. Nah, mengeliminasi pendapatan pada jasa PTP dan beban perawatan PTS itu, maka jurnalnya yaitu pendapatan jasa di debit sebesar 20 juta rupiah, di beban perawatan di kredit sebesar 20 juta rupiah. Nah, dari sudut pandang konsolidasi, PTP dan PTS itu merupakan satu kesatuan. Nah, sehingga utang piutang di kedua perusahaan harus dieliminasi, maka jurnalnya yaitu di sesi debit utang usaha sebesar 20 juta rupiah, di sesi kredit piutang usaha sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya adalah pembahasan ilustrasi komprehensif. Nah, pada ilustrasi ini maka di contohnya seperti pada halaman 158, yaitu PT Pandawa itu telah melakukan pembelian 80% saham PT Setria pada tanggal 1 Januari 2020 seharga 800 juta rupiah. Nah, pada tanggal tersebut nilai wajar kepentingan non pengendalian itu sebesar 200 juta rupiah. Nilai yang tercatat aset neto pada PT Satria pada tanggal 1 Januari 2020 yaitu sebesar 800 juta rupiah. Sehingga perhitungan diferensialnya dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria itu dapat ditunjukkan melalui perhitungan, yaitu dengan di sesi debitnya yaitu nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah dengan nilai wajar kepentingan yaitu non pengendali yaitu sebesar 1 juta rupiah, nilai tercatat aset neto sebesar 500 juta rupiah, saham biasa sebesar 500 juta rupiah, saldo laba sebesar 300 juta rupiah, dan dijumlahkan antara saham biasa dan saldo laba yaitu sebesar 800 juta rupiah, maka selisih atau diferensial yaitu 200 juta rupiah didapat dari 1 juta rupiah dikurang dengan 800 juta rupiah. Selanjutnya adalah diferensial yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria yaitu sebesar 150 juta. Nah, sedangkan sisanya itu merupakan suatu goodwill.
goodwill. Nah, di mana persediaan itu sebesar 25 juta rupiah, tanahnya itu sebesar 75 juta, bangunan sebesar 50 juta, dan goodwillnya adalah sebesar 50 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu pada tabel 5.14 yaitu neraca saldo pada 31 Desember 2020 pada halaman 159 yaitu menunjukkan adanya total dari PT Pandawa di sesi debitnya yaitu sebesar 17 miliar rupiah dan sesi kreditnya sebesar 17 miliar rupiah, dan PT Satria pada sisi debit sebesar 2 miliar 550 juta rupiah dan sesi kreditnya yaitu sebesar 2 miliar 550 juta rupiah. Nah, untuk informasi tambahannya itu yang pertama itu adalah selama 2020 PT Satria itu melaporkan perolehan laba neto yaitu sebesar 400 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen yaitu sebesar 100 juta rupiah. Informasi yang kedua yaitu dalam penjualan PT Pandawa pada tahun 2020 terdapat penjualan kepada PT Satria yaitu sebesar 400 juta rupiah dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta rupiah sampai dengan 31 Desember 2020. Persediaan tersebut baru terjual sebanyak 40%. Informasi yang ketiga yaitu dalam penjualan PT Satria pada tahun 2020 itu terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta rupiah dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta rupiah sampai dengan 31 Desember 2020. Persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Yang informasi keempat itu ada pada Desember 2020 PT Pandawa itu menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut PT Satria ini harus membayar biaya sebesar 26 juta rupiah sampai dengan akhir 2020. PT Satria ini belum melakukan pembayaran. Nah, untuk prosedur konsolidasi pada tahun 2020 itu mencatat pembelian saham pada 1 Januari 2020 yaitu di sisi debit yaitu investasi pada PT Satria sebesar 800 juta rupiah, di sisi kredit kas yaitu sebesar 800 juta rupiah, dan mencatat bagian PT Pandawa atas laba neto pada PT Satria yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu di sisi debitnya investasi pada PT Satria sebesar 320 juta, di sisi debitnya bagian laba atas PT Satria sebesar 320 juta rupiah, dan mencatat bagian PT Pandawa atas dividen pada 31 Desember 2020 di sisi debit kas sebesar 80 juta, di sisi kredit investasi pada PT Satria sebesar 80 juta. Nah, karena persediaan ini menyebabkan adanya munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial 25 juta ini seluruhnya diamortisasi. Sementara itu bangunan memiliki sisa umur manfaat selama 10 tahun sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai dari amortisasi tiap tahunnya adalah sebesar 5 juta rupiah. Nah, selama tahun 2020 ini juga tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat pada PT Pandawa itu 2020 sebesar 24 juta rupiah, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sisi debitnya bagian laba atas PT Satria yaitu sebesar 24 juta rupiah, di sisi kredit investasi pada PT Satria sebesar 24 juta rupiah. Nah, atas transaksi adanya penjualan itu dari PT Pandawa ke PT Satria, maka PT Pandawa itu memperoleh keuntungan yaitu sebesar 150 juta, yaitu pada jurnalnya 31 Desember 2020 bagian laba atas PT Satria yaitu di sisi debit sebesar 90 juta rupiah, di sisi kreditnya yaitu investasi pada PT Satria sebesar 90 juta rupiah. Nah, pada sampai akhir 2020 juga seluruh persediaan itu belum terjual, maka jurnal yang akan dibuat yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu bagian sisi debitnya yaitu bagian laba atas
PT Satria itu sebesar 96 juta rupiah. Di sisi kreditnya investasi pada PT Satria sebesar 96 juta rupiah. Nah, untuk buku besar pada investasi PT Satria itu dapat dilihat pada halaman 161, di mana investasi pada PT Satria yaitu di sisi debitnya ada akuisisi, ada laba neto. Sedangkan pada laba atas PT Satria itu ada akun di debit sebesar amortisasi diferensial, keuntungan bukan terrealisasi, adanya keuntungan belum terrealisasi. Nah, pada jurnal eliminasi ini juga perhitungan nilai aset neto PT Pandawa dan PT Satria dan kepentingan non pengendali atas aset neto itu dapat dilihat pada tabel 5.15 pada halaman 162 ini. Perhitungan jurnal eliminasi, yaitu saldo awal itu ada laba neto, ada dividen, ada saldo akhir, ada keuntungan yang belum terrealisasi. Ada transaksi hulu persediaan, ada keuntungan belum terrealisasi yaitu transaksi hilir persediaan, ada saldo akhir yang disesuaikan, ada bagian laba atas PT Satria, ada bagian laba kepentingan dan non pengendali. Nah, pada saldo akhir yang disesuaikan pada PT Pandawa yaitu sebesar 694 juta rupiah, pada kepentingan non pengendali yaitu sebesar 196 juta rupiah. Di bagian laba atas PT Satria di PT Pandawa sebesar 134 juta rupiah, di kepentingan non pengendali yaitu sebesar 0 rupiah, dan non pengendali di PT Pandawa yaitu sebesar 0 rupiah, di PT kepentingan non pengendalian sebesar 56 juta rupiah. Nah, dari jurnal yang eliminasi ini merupakan suatu eliminasi dasar yang dapat dibuat mengeliminasi bagian laba, yaitu mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Satria, yaitu dengan di sesi debitnya ada saham biasa sebesar 500 juta rupiah, ada saldo laba sebesar 300 juta rupiah, ada bagian laba atas PT Satria sebesar 134 juta rupiah, ada bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 56 juta rupiah. Di sisi kreditnya ada dividen yang diumumkan sebesar 100 juta rupiah, ada investasi pada PT Satria sebesar 694 juta rupiah, ada kepentingan non pengendali sebesar 196 juta rupiah. Nah, untuk jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan diferensial dan amortisasi, yaitu di jurnalnya pada sesi debit yaitu beban pokok penjualan yaitu 25 juta rupiah, beban penyusutan sebesar 5 juta rupiah, tanah sebesar 75 juta rupiah, bangunan sebesar 50 juta rupiah, dan goodwill sebesar 50 juta rupiah. Di sesi kreditnya yaitu bagian laba atas PT Satria sebesar 24 juta rupiah, bagian laba kepentingan non pengendalian sebesar 6 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta rupiah, investasi pada PT Satria sebesar 136 juta rupiah, dan kepentingan non pengendalian sebesar 34 juta rupiah. Nah, untuk mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria itu, maka jurnal yang diperlukan yaitu penjualan sebesar 400 juta rupiah. Di sesi kreditnya ada beban pokok penjualan sebesar 310 juta rupiah dan persediaan sebesar 90 juta rupiah. Selanjutnya itu ada jurnal untuk mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria, yaitu di sesi debit penjualan sebesar 200 juta rupiah, di sesi kredit beban pokok penjualan itu sebesar 80 juta rupiah dan persediaan sebesar 120 juta rupiah. Untuk mengeliminasi adanya pendapatan dan sewa itu jurnalnya yaitu di sesi debit yaitu sebesar pendapatan sewa sebesar 26 juta rupiah, di sisi kredit sebesar beban sewa 26 juta rupiah. Dan untuk jurnal mengeliminasi utang piutang terkait transaksi pemberian jasa yaitu di debit utang usaha sebesar 26 juta rupiah, di sesi kredit yaitu piutang usaha sebesar 26 juta rupiah. Nah, untuk kertas kerja dari konsolidasi 2020 itu pada tabel 5.16 yaitu pada halaman 163.
Nah, untuk laporan laba rugi itu terdapat beberapa akun. Yang pertama itu ada penjualan, ada beban sewa, ada beban pokok penjualan, ada beban sewa, ada beban penyusutan, ada beban amortisasi, ada beban bunga, ada bagian laba atas PT Satria. Nah, untuk laba neto yang konsolidasi pada PT Pandawa yaitu sebesar 2.530 juta rupiah, pada PT Satria yaitu sebesar 400 juta rupiah, pada jurnal eliminasi di sesi debit sebesar 790 juta rupiah, di sesi kredit sebesar 440 juta rupiah, dan konsolidasinya yaitu sebesar 2.580 juta rupiah. Untuk bagian induk atas laporan laba neto yaitu pada PT Pandawa yaitu sebesar 2.530 juta rupiah, di PT Satria sebesar 400 juta rupiah, di jurnal eliminasi pada sesi debit sebesar 846 juta rupiah, di sesi kredit 446 juta rupiah, dan konsolidasinya adalah 2.530 juta rupiah. Selanjutnya itu ada laporan perubahan saldo laba. Di bagian ini ada terdapat beberapa akun yaitu saldo laba awal, laba neto, dan dividen. Nah, saldo laba akhir yaitu pada PT Pandawa sebesar 4.330 juta rupiah, PT Satria yaitu sebesar 600 juta rupiah, jurnal eliminasi pada sesi debit sebesar 1.146 juta rupiah, di sesi kredit sebesar 546 juta rupiah, dan konsolidasinya sebesar 4.330 juta rupiah. Untuk laporan posisi keuangan yaitu pada akunnya yaitu kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, investasi pada PT Andalas, tanah, bangunan, dan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, adanya akumulasi amortisasi, goodwill, dan total aset pada PT Pandawa yaitu sebesar 12.080 juta rupiah, pada PT Satria sebesar 1.850 juta rupiah. Jurnal eliminasi yaitu debit sebesar 175 juta rupiah, di sisi kredit yaitu sebesar 1.071 juta rupiah, dan konsolidasinya yaitu 13.034 juta rupiah. Dan utang usaha, utang bank, ada saham biasa, ada saldo laba, ada kepentingan kendali. Untuk total liabilitas dan ekuitas pada PT Pandawa yaitu sebesar 12.080 juta rupiah, untuk PT Satria yaitu sebesar 1.850 juta rupiah, jurnal eliminasi di sisi debit sebesar 1.672 juta rupiah, di kredit sebesar 742 juta rupiah, dan konsolidasinya yaitu sebesar 13.034 juta rupiah. Selanjutnya ada laporan konsolidasi pada tabel 505.17 yaitu pada halaman 167 juta, yaitu adanya akun penjualan, ada pokok penjualan, laba rugi, beban operasional, ada beban operasional sewa, ada beban sewa, ada beban penyusutan, adanya beban amortisasi, adanya beban bunga, dan total operasional. Selanjutnya ada beban pendapatan dan lain-lain, ada pendapatan sewa, total pendapatan dan beban lain-lain, ada laba neto konsolidasi, ada bagian laba kepentingan umum pengendalian, bagian laba induk perusahaan. Selanjutnya itu ada PT Pandawa dan entitas anak, laporan perubahan ekuitas pada konsolidasi untuk periode yang berakhir pada Desember 2020, yaitu pada saldo laba pada tanggal 1 Januari 2020 yaitu sebesar 2 miliar, bagian laba induk perusahaan sebesar 2.530 juta rupiah, dividen yang diumumkan yaitu sebesar 200 juta rupiah, saldo laba 31 Desember 2020 yaitu hasil dari yaitu sebesar 4.330 juta rupiah. Untuk PT Pandawa dan entitas anak itu laporan posisi keuangan yaitu pada bagian aset, kas dan setara aset, ada piutang usaha, ada persediaan, ada tanah dan bangunan dan peralatan, ada akumulasi penyusutan, dan merek dagang, akumulasi penyusutan,
dan goodwill serta total asetnya sebesar 13.034 juta rupiah. Pada liabilitas ada utang usaha, utang bank, dan ekuitas ada saham biasa, saham laba, kepentingan uang pengendali, dan total dari liabilitas dan ekuitasnya adalah sebesar 13.034 juta rupiah. Di sini saya akan membahas pada latihan, yaitu pada latihan 5.1, yaitu pada halaman 168, di mana PT Permata Indah atau PT PI itu merupakan suatu entitas induk PT Serena Indah, yaitu PT SI, dengan kepemilikan sebesar 70%. Kedua entitas ini terlibat dalam transaksi penjualan persediaan. Berikut informasi yang terkait transaksi penjualan persediaan selama tahun 2020. Penjualan PT PI pembelian PT SI harga jualnya yaitu sebesar 48 juta rupiah, beban pokoknya sebesar 30 juta rupiah, dan persentase terjual ke pihak ketiga pada tahun 2020 yaitu sebesar 100 juta, di tahun 2021 yaitu belum terjual. Dan pada PT SI dan pembelian PT SI sebesar harga jual yaitu sebesar 90 juta rupiah, beban pokok penjualan sebesar 60 juta rupiah, persentase terjual ke pihak ketiga yaitu 70%, yaitu 2021 yaitu 30%. Pada PT PI, PT PSI yaitu harga jualnya sebesar 65 juta, beban pokok penjualannya yaitu 40 juta rupiah, persentase terjual ke pihak ketiga yaitu pada tahun 2020 sebesar 70%, pada tahun 2021 sebesar 40%. Dan pada PT SI dan PT PI yaitu harga jualnya itu sebesar 100 juta rupiah, beban pokok penjualan sebesar 75 juta rupiah, dan pada persentase terjual ke pihak ketiga pada tahun 2020 yaitu belum ada, pada tahun 2021 sebesar 100%. Maka diminta hitunglah nilai keuntungan atas penjualan persediaan pada soal ini yang belum terrealisasi tanggal 31 Desember 2020. Bosan kok Miranda, aku bayi bosan. Pertama, penjualan PT PI itu kepada PT SI itu sebesar 48 juta dengan laba yaitu sebesar 18 juta rupiah. Seluruhnya sudah dijual kepada pihak ketiga. Kedua penjualan PT SI dan kepada PT PI itu sebesar 60 juta rupiah dengan laba yaitu sebesar 20 juta rupiah, dan masih tersisa 30% di akhir tahun. Nah, selisih sehingga laba yang terrealisasi itu sebesar 6 juta rupiah, yaitu ketiga penjualan itu pada PT PI itu sebesar PT SI sebesar 80 juta dengan labanya itu sebesar 20 juta rupiah. Dengan laba 20 juta itu masih terdapat sisa 40%, sehingga laba yang belum terrealisasi itu sebesar 8 juta rupiah. Dan terakhir yaitu penjualan pada PT SI kepada PT PI itu sebesar 100 juta rupiah dengan laba 25 juta rupiah. Nah, sama sekali belum terjual ke pihak ketiga, sehingga seluruh laba tersebut masih tertahan. Nah, dengan demikian total laba yang belum terrealisasi itu sampai dengan 31 Desember 2020 adalah 39%. Baiklah, itu saja penjelasan materi untuk bab 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.